Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memberikan kebaikan kepada kita sekalian dan cinta kasih kemurahan tetap kita rasakan sampai detik hari ini. Kita bersyukur karena kesempatan yang indah ini kita bisa akan menaikkan pujian, memuji, memuliakan nama Tuhan dan terlebih mendengarkan firman yang disampaikan oleh hambanya sebentar lagi. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita dan kita akan naikkan pujian kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Kita siapkan hati kita, kita sundukkan, kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk datang beribadah kepadamu,
Dan pada sore hari ini Tuhan telah memberkati kehidupan kami dengan berkat kesehatan yang ada, sehingga kami hadir di tempat ini dan dapat merasakan jamahan daripada kuasa-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami sekalian. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kuasai hati pikiran kami dan ucapan kami, biar bibir kami senantiasa untuk hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini masih ada kasih-Mu kepada kami sekalian, dan kami ingin Tuhan mempraktekkan daripada firman-Mu yang sebentar akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Biar haleluya firman-Mu menguasai kehidupan kami, sehingga hati dan pikiran kami selalu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih untuk melakukan segenap firman-Mu. Tuhan, pada sore hari ini masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah baik live streaming di tempat ini. Tuhan, kiranya Tuhan kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami usirkan dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini, dan Roh Kudus-Mu mengurapi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan kami akan lanjutkan ibadah pada sore hari hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sangat mengasihi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita berupa kesehatan yang ada, dan kita bersama akan naikkan pujian Kasih Allah Tak Berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap waktu, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap waktu, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Biar kemuliaan hanya bagi Dia yang ada di dalam surga. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman, dan kita akan naikkan pujian oleh karena kemurahan. Haleluya.
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Kita ulang dari atas sekali lagi. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah, Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganmu. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, semua karena kemurahan kebaikan Tuhan semata-mata dalam kehidupan kami. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Firman yang bisa mengingatkan kami, menyucikan, mengubahkan hidup kami, menolong kami semua sampai menyempurnakan kami semua Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, sungguh-sungguh pernyataan kasih-Mu kepada kami semua. Dan urapi pula kami semua dimanapun kami berada, baik di Medan, di tempat ini, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci
adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Penyucian, pembaruan hidup, pertolongan ajaib terjadi sampai kesempurnaan. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Kami hanya mengangkat dua tangan kami menyembah Engkau Tuhan, menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau lakukanlah sesuai kehendak-Mu, yang terbaik bagimu lakukan atas hidup kami sampai kami sempurna seperti Tuhan. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong gereja lain yang bersamaan kami. Berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Teristimewa, satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, satu pelayanan benar, satu penyembahan benar. Kembali ke Alkitab, menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Dan Yesus segera datang kembali kedua kali. Itulah kerinduan hati kami. Tuhan jawab doa kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membaca di dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 13. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Judulnya mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Itu ayat 4 sampai 13. Kita baca ayat 4. Cantik engkau manisku seperti kota Tirsa, Juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Puji Tuhan. Jadi ini mempelai pria, itulah Yesus memuji mempelai wanita, gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Keadaan gereja Tuhan di ayat 4. Yang pertama, keadaan gereja Tuhan mempelai wanita yang pertama cantik seperti kota Tirsa. Sudah diterangkan ini. Kemudian kedua, Juwita seperti Yerusalem. Yang ketiga, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Kita sampai pada keadaan gereja Tuhan mempelai wanita, yaitu Juwita seperti Yerusalem. Juwita seperti Yerusalem. Ya, Yerusalem artinya kota damai. Yerusalem artinya kota damai. Kota damai. Jadi gereja Tuhan mempelai wanita Tuhan menjadi Juwita kalau memiliki hati damai sejahtera. Saya ulangi, ya, Juwita itu paras, ya. Itu jadi gereja Tuhan mempelai wanita menjadi Juwita jika memiliki hati damai sejahtera. Kalau hatinya damai, maka wajahnya Juwita. Tadi cantik seperti Tirsa, sekarang Juwita seperti Yerusalem, damai. Hatinya damai, maka parasnya Juwita. Juwita itu anggun, anggun. Ya, itu Juwita. Ya, anggun, cantik, anggun, itu Juwita. Ya, kalau hatinya damai. Jadi tema Natal kita Efesus 2 ayat 14 tentang damai sejahtera. Kalau mau Juwita, kalau mau jadi mempelai, maka hatinya harus damai sejahtera. Karena dialah Yesus damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah ini yang menyatukan kedua pihak, mulai suami istri, anak orang tua, sampai terakhir nanti Israel dan kafir menjadi satu tubuh. Ini Yesus adalah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ini tema Natal kita, ya. Tuhan tolong kita semua. Damai sejahtera artinya, pengertian damai sejahtera, tidak ada permusuhan. Damai sejahtera tidak ada permusuhan. Kemudian tentram, ya.
tidak ada iri hati, tidak ada perselisihan, tidak ada kepahitan, itu tentram. Tidak ada permusuhan, tidak ada musuh. Kemudian tentram, tidak ada iri hati, tidak ada perselisihan, tidak ada benci, tidak ada dendam. Kemudian damai sejahtera artinya juga aman dan juga makmur. Nah, itu damai sejahtera. Tidak ada permusuhan, tidak ada musuh-musuh. Kita tidak pernah memusuhi orang, itu tidak ada musuh. Kemudian tentram, tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada dendam. Aman dan makmur, aman dan makmur. Puji Tuhan, itu damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh manusia di dunia ini. Damai sejahtera adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh manusia di dunia ini. Kita ingat, ya dulu masih saya kecil juga, peristiwa Perang Teluk itu, Amerika sampai membelanjakan berapa, ya mungkin berapa miliar dolar untuk menciptakan perdamaian di sana. Ternyata sampai hari ini belum bisa. Berapa juta dolar, miliar dolar dibelanjakan sampai hari ini. Belum bisa tercipta pendamaian baru di daerah sana. Saya tidak bicara politik tapi kenyataan. Nah itu buktinya manusia membutuhkan damai sejahtera. Tapi tidak bisa. Nggak bisa dengan caranya sendiri, dengan uang, dengan kekayaan, dengan kepandaian, dengan kekuatan, tidak bisa menciptakan damai sejahtera. Tapi sangat dibutuhkan oleh manusia, sangat didambakan oleh manusia di dunia ini. Nah, ini saja Tuhan tolong kita. Dan damai sejahtera itu bukan suatu angan-angan. Ya, mungkin melihat keadaan Timur Tengah dan lain, wah sepertinya angan-angan dia. Tidak, damai sejahtera itu bukan suatu angan-angan tetapi suatu kenyataan yang sudah pernah dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Saya ulangi, damai sejahtera itu bukan suatu angan-angan tetapi suatu kenyataan yang sudah pernah dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Begitu Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, diletakkan di Taman Eden, begitu damai sejahtera mereka. Damai sejahtera, aman, tentram, dan makmur di sana. Tetapi sayang, Adam dan Hawa berbuat dosa dan terpisah dari Tuhan, tersembunyi, terpisah dari Tuhan, tersembunyi. Tuhan datang, mereka lari. Terpisah dari Tuhan atau tersembunyi dan kehilangan damai sejahtera. Kehilangan damai sejahtera. Apa buktinya kehilangan damai sejahtera? Kejadian 3 ayat 9 sampai ayat 10. Kejadian 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ya, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Nah, ini bukti kehilangan damai sejahtera. Jadi takut karena aku telanjang, malu juga sebab itu aku bersembunyi. Jadi ini Adam dan Hawa kehilangan damai sejahtera. Sejak manusia Adam dan Hawa berbuat dosa di Taman Eden, maka manusia kehilangan damai sejahtera sehingga hidup dalam suasana ketakutan dan malu. Ketakutan dan malu, tidak ada damai itu, takut, malu, dan diusir ke dunia ini, dan diusir ke dalam dunia ini. Nah, setelah sampai di dunia, ternyata keturunannya sama juga, dan diusir ke dunia, dan suasana ketakutan dan malu berkembang terus, mereka sampai akhir zaman, sampai zaman kita, sampai akhir zaman menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Jadi setelah berbuat dosa, hilang damai sejahtera, buktinya takut, malu,
diusir ke dunia. Di dalam dunia semua juga berbuat dosa. Akhirnya semua takut, malu berkembang. Takut, malu berkembang sampai hari ini. Akhir zaman menjelang kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Tetap takut, malu, malah bertambah-tambah. Lukas 21, 25 sampai 27. Ini akhir zaman. Ketakutan ini jadi pembunuh utama nanti. Sudah berkembang. Tidak ada hilang damai sejahtera, mulai takut manusia. Takut. Ya, mulai Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi damai sejahtera atau takut itu tidak bergantung kaya miskin. Tidak bergantung pandai bodoh. Bergantung ada dosa atau tidak. Buktinya di Taman Eden, Adam dan Hawa waktu belum berbuat dosa, damai. Setelah berbuat dosa, di Taman Eden pun dia takut. Taman Eden kalau sekarang ya kekayaan ada. Ada, semua mau makan bisa, semua. Tidak sulit. Ya kalau sekarang orang kaya. Tapi takut. Nah, karena ada dosa. Hilang damai, takut. Jadi ketakutan atau damai tidak bisa ditentukan kekayaan, kepandaian. Ada dosa atau tidak. Kalau ada dosa, baik suasana Taman Eden takut. Apalagi suasana miskin. Di dunia ini susah, miskin, ada dosa. Wah, tambah takut. Akhirnya Lukas 21 ini. 25 sampai 27. Berkembang takut itu. Sampai akhir zaman, zaman kita. Lukas 21, 25 sampai 27. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan. Orang mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sedang kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang melihat anak manusia, ini kedatangan Tuhan kedua kali, datang dalam awan dengan segala kekuasaan kemuliaan. Nah, ini ketakutan, malu berkembang terus sampai akhir zaman. Saudara, pada akhir zaman ketakutan, malu, damai, tidak ada damai sejahtera. Ketakutan berkembang jadi stres dan seterusnya, tidak ada damai sejahtera, menjadi pembunuh utama manusia secara double. Pembunuh utama manusia secara double. Nah, ini karena dosa berkembang, ketakutan berkembang juga. Sampai akhir zaman sekarang ini ketakutan, stres menjadi pembunuh utama dari manusia secara double. Pertama secara rohani. Manusia yang takut, stres, wah sudah tidak bisa berdoa, tidak bisa baca Alkitab, tidak bisa beribadah. Nah, itu mati rohaninya. Mati rohaninya. Saudara, tidak bergairah lagi dalam perkara rohani. Tidak bergairah dalam perkara rohani. Hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Dosa makan, minum, merokok, mabuk, narkoba. Kenapa kamu merokok? Stres. Kenapa mabuk? Stres. Saya hilangkan stres. Kenapa narkoba? Stres. Takut. Nah itu. Sampai dosa kawin mengawinkan, percabulan, nikah hancur, buah nikah hancur semua. Nah, itu mati rohani. Tidak bergairah dalam perkara rohani, hanya menuruti setan aja, berbuat dosa sampai puncak dosa. Makan, minum, kawin, dan binasa selama-lamanya. Binasa selama-lamanya. Ya, itu pertama. Kedua, mati secara jasmani juga. Ya, itu saja. Nah, ini dalam ilmu kedokteran, kalau stres itu hormonnya sudah tidak benar lagi bekerja. Nah, itu yang membunuh juga. Belum lagi lari ke narkoba, lari ke mabuk, yang merusak organ tubuh, mati jasmani. Jadi ini pemicu kematian secara double. Itu penyebab, pembunuh utama secara jasmani dan rohani, secara rohani dan jasmani. Manusia sampai binasa selamanya di neraka. Nah, inilah ketakutan. Sejak Taman Eden sampai sekarang berkembang terus. Jadi manusia kehilangan damai sejahtera. Hidup dalam ketakutan karena terpisah. Nah, terpisah dari Tuhan dan sesama.
karena terpisah dari Tuhan dan sesama. Nah, itu saya ulangi, jadi manusia kehilangan damai sejahtera, hidup dalam ketakutan karena berbuat dosa dan terpisah dari Tuhan dan sesama. Kalau berbuat dosa terpisah dari Tuhan, tapi juga terpisah dari sesama. Umpama, permisi, suami berselingkuh, bagaimana mau menghadapi istri? Terpisah. Biasanya baik-baik, dia mulai agak jauh-jauh. Nah, itu saja. Mau masuk rumah aja lewat garasi sudah. Nah, itu. Tidak berani lewat pintu dia. Sudah terpisah. Nah, itu kehilangan damai. Karena berbuat dosa kehilangan damai. Karena terpisah dari Tuhan dan sesama. Ya, Tuhan tolong. Tadi ada istilah, ada tembok pemisah. Terpisah itu berarti ada tembok pemisah. Yaitu ada tembok pemisah antara kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Antara orang berdosa dengan Tuhan dan dengan sesama. Ada tembok pemisah. Apa tembok pemisahnya? Kejadian 3, 11 sampai 13. Lanjutkan membaca tadi. Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Ya. Ayat 11. Firman-Nya. Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Nah, ditanya, sesudah berbuat dosa ditanya sama Tuhan. Siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Apa kamu makan buah pohon yang kau larang engkau makan, ku larang engkau makan itu? Mestinya jawabannya, ya Tuhan saya makan buah pohon, beres. Tapi jawabannya lain. Manusia itu menjawab, perempuan lah, istriku yang salah. Perempuan yang kau, Tuhan salah. Kenapa kasih perempuan ini sama saya? Padahal dulu, oh terima kasih Tuhan, puji Tuhan, dilarang, oh enggak mau, ya, sampai kawin lari, kawin ini. Nah, sekarang kau salah Tuhan. Nah, itu seringkali manusia, ya, yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Lalu 13, berfirman Tuhan kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Kamu kasih ini. Oh tidak. Ular itu, setan itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Inilah tembok pemisah yang pertama. Dosa dan kebenaran diri sendiri. Sudah berbuat dosa, lalu memakai kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri adalah kebenaran di luar Alkitab. Di luar firman pengajaran yang benar. Itu kebenaran diri sendiri. Contoh, Alkitab tidak memperbolehkan orang kawin cerai. Kalau sudah cerai mau kawin lagi tidak boleh. Nah, tapi kebenaran dia masih muda, bolehlah, kasihan dia. Nah, ini kebenaran diri sendiri. Sama dengan Hawa. Jangan kau makan buahnya, cuma satu ini. Tapi setan bilang, oh itu yang buat kamu ini. Makan. Itu kebenaran diri sendiri. Kebenaran di luar Alkitab. Di luar firman ayat Alkitab itu. Di luar firman pengajaran yang benar. Nah itu kebenaran diri sendiri. Kedua, kebenaran diri sendiri adalah menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Perempuan ini yang salah. Bukan aku Tuhan. Perempuan ini yang salah. Dengan cara menyalahkan orang lain yang benar, jangan cara menyalahkan orang lain. Kebenaran diri sendiri menutupi dosa dengan cara menyalahkan Tuhan yang kau tempatkan di sisiku. Ini yang membuat aku berbuat dosa. Kamu salah juga Tuhan. Nah itu sekarang banyak menyalahkan firman pengajaran yang benar berdasarkan Alkitab disalah-salahkan. Karena tidak sesuai keinginan dagingnya. Tidak sesuai dengan keinginan daging. Saya banyak menghadapi kawin cerai, jangan. Oh, pendeta itu firmannya keras tanpa kasih. Itu enggak lihat orang masih muda, enggak kasihan dia. Saya enggak peduli. Yang penting jangan melawan Alkitab. Firman pengajaran. Jangan melawan. Itu saudara ya. Tuhan tolong kita semua. Ini, lalu perempuan, apa yang kau berbuat? Oh, ular itu menyalahkan setan. Kalau sudah sampai menyalahkan Tuhan, menyalahkan setan, mengoper-oper dosa,
sampai kepada Tuhan, sampai kepada setan, sudah tidak bisa bertobat. Tidak bisa bertobat lagi. Nah, itu hati-hati. Kalau sudah menyalahkan Tuhan, menyalahkan setan, sudah tidak bisa bertobat lagi. Ini tembok pemisah yang pertama. Dosa termasuk dan kebenaran diri sendiri. Hati-hati. Ya. Nah, itu Tuhan tolong kita semua. Oper-oper dosa. Ya. Dia yang berbuat dosa, dia oper ke orang lain, oper ke Tuhan, oper ke setan, tidak bisa bertobat. Banyak orang mengatakan, loh Om, sebenarnya saya mau berbuat baik Om, tapi kurang ajarnya setan menyuruh saya berbuat dosa. Nah itu kebenaran diri sendiri. Sebenarnya saya mau berbuat baik, mau berbuat benar, tapi setan mendorong saya yang berbuat dosa. Setan yang salah. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ya. Kedua, B, tembok pemisah kedua yang memisahkan Israel dan kafir. Jadi bangsa di dunia ini hanya dibagi dua kelompok. Seluruh bangsa di dunia, negara di dunia hanya dibagi dua kelompok. Satu bangsa Israel asli, umat pilihan Tuhan, keturunan Abraham, Ishak, Yakub secara jasmani. Yang kedua, di luar itu termasuk kita semua, bangsa kafir yang bukan umat pilihan, umat buangan. Nah, itu bangsa kafir. Yang dipilih beli jeruk 10 jeruk, dipilih 5. Berarti yang pilihan 5, yang 5 buangan. Sama, seluruh bangsa di dunia yang dipilih cuma satu Israel, yang lain buangan. Tidak ada janji apa-apa. Nah itu bangsa kafir. Nah tembok pemisahnya apa? Antara kafir dengan Israel. Hukum Taurat. Nah, tembok pemisah kedua adalah hukum Taurat. Pemisah antara Israel dan kafir. Israel punya hukum Taurat, kafir tidak punya hukum Taurat. Nah ini pemisah, tembok pemisah. Semoga kita mengerti. Nah, malam Natal ini dia damai sejahtera bisa merobohkan tembok pemisah itu. Amin. Nah, Tuhan tolong. Yesus damai sejahtera. Tembok pemisah dua ini, dosa dan kebenaran diri sendiri memisahkan kita dengan Tuhan, dengan sesama. Hukum Taurat memisahkan antara Israel dengan kafir sampai hari ini. Nah, banyak yang terpisah. Tuhan tolong kita semua. Kejadian 3 ayat 10. Nah, manusia berdosa ketika Tuhan datang ke Taman Eden dulu, sebelum berdosa datang mereka. Oh Tuhan begini, begini. Tetapi sekarang setelah berbuat dosa, Tuhan datang ke Taman Eden, mereka lari, bersembunyi. Ya ini, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, Tuhan datang ke Taman Eden, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi, melarikan diri. Jadi artinya manusia berdosa tidak ada kemampuan untuk kembali kepada Tuhan. Bahkan cenderung menjauh dari Tuhan, lari dari Tuhan. Manusia berdosa coba ajak, ayo ibadah, aduh, aku sibuk, aku ini, lari dari Tuhan. Nah itu, saya ulangi, manusia berdosa tidak ada kemampuan untuk kembali pada Tuhan, bahkan cenderung menjauh dari Tuhan dan semakin terpisah dari Tuhan. Semakin jaraknya itu semakin lebar, semakin terpisah. Itu saja. Jadi manusia berdosa tidak ada kemampuan kembali, malah jauh dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, lari dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, sehingga saudara bertambah letih lesu. Makin terpisah itu makin letih lesu, bertambah letih lesu, bertambah beban berat, bertambah susah payah, bertambah air mata. Nah, kutukannya bertambah. Saudara, kutukannya bertambah sampai terpisah selama-lamanya. Sudah jaraknya paling lebar itulah antara Lazarus dan orang kaya. Jarak yang paling lebar. Lazarus di pangkuan Abraham, orang kaya di sebelah sana. Nah, sudah tidak bisa lagi. Sampai binasa, terpisah selama-lamanya dengan Tuhan, seperti Lazarus terpisah dengan orang kaya. Itu saudara ya,
dan binasa selama-lamanya. Binasa selama. Jadi ini kenyataan yang ada. Orang butuh damai sejahtera, tetapi tidak bisa mendapatkan. Karena semua manusia berdosa, ada tembok pemisah di antara kita. Saudara, dosa-dosa kebenaran sendiri antara Israel dan kafir tidak bisa bersatu. Karena ada hukum Taurat. Sehingga kita terpisah dari Tuhan, terpisah dari sesama. Makin jauh, makin suasana kutukan makin kuat. Makin letih lesu, beban berat, susah payah, makin banyak air mata. Kalau dibiarkan sampai terpisah selama-lamanya. Binasa selamanya di neraka. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Manusia yang berdosa tidak bisa kembali pada Tuhan. Jalan keluarnya Natal. Jalan keluarnya adalah lewat Natal. Ini yang kita rayakan. Matius 1:21. Matius 1:21. Ini jalan keluarnya. Matius 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jalan keluarnya adalah satu-satunya adalah lewat Natal. Natal adalah Yesus lahir sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Natal, Yesus dari surga tidak berdosa. Yesus lahir sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tetapi harus mati di kayu salib. Tidak berdosa tapi harus mati di kayu salib. Menjadi korban pendamaian di kayu salib untuk menyelamatkan atau untuk mendamaikan umatnya. Umatnya itu bangsa Israel saja. Untuk menyelamatkan atau mendamaikan umatnya, bangsa Israel, dari dosa mereka. Sebenarnya Yesus mati di kayu salib hanya untuk bangsa Israel. Bangsa kafir tidak mendapat apa-apa. Bagaimana kita bangsa kafir bisa selamat juga? Roma 11:25-26. Roma 11:25-26. Ini, saudara, manusia sudah berbuat dosa, kebenaran sendiri, hilang damai sejahtera, makin jauh dari Tuhan, tinggal tunggu binasa selamat. Tidak ada jalan keluar, tidak bisa kembali pada Tuhan. Maka Yesus yang datang pada kita. Itu Natal. Yesus datang dari surga. Saudara, Yesus satu-satunya manusia dari surga yang lahir ke dunia menjadi manusia yang tidak berdosa, tapi harus mati di kayu salib, menjadi korban pendamaian di kayu salib. Saudara, untuk menyelamatkan, mendamaikan umatnya, bangsa Israel, dari dosa mereka. Puji Tuhan. Bangsa kafir, Roma 11:25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, keras hati, sampai jumlah yang penuh dari bangsa lain, bangsa kafir, telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Puji Tuhan. Jadi karena sebagian Israel keras hati menolak Yesus. Enggak. Juru selamat kami itu orang mulia. Bukan yang disalib. Yang disalib Yudas Iskariot itu. Bukan Yesus. Begitu. Saya sudah sering cerita. 2 kali saya ke Israel bertemu 2 guide bangsa Israel asli. Ketika kami berbincang tentang perjanjian lama, lancar. Raja ini, wah senang saya. Tapi ketika saya tanya, bagaimana dengan Yesus? Dua-dua langsung cuma senyum kecut, tidak jawab, tidak ini. Cuma senyum kecut. Waktu itu belum ada masker tuh ya. Jadi belum pakai masker. Jadi bisa kelihatan senyumnya. Senyum kecut aja, tidak jawab. Berarti dia menolak. Bukan, masa juru selamat mati di kayu salib. Bukan, mulia itu. Demikian mereka semua. Sebagian dari Israel keras hati menolak Yesus, sehingga terbuka
kesempatan. Menolak Yesus sebagai juru selamat, korban pendamaian, sehingga terbuka kesempatan dan kemurahan bagi bangsa lain, bangsa kafir, untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, sebagai korban pendamaian atas dosa-dosa, sehingga bangsa kafir bisa diselamatkan. Nah ini, selalu saya pakai 5 jari ini, sudah lihat. Ini bangsa Israel misalnya 5 jari. 2 menolak Yesus, maka 2 ini diganti bangsa kafir. Nah ini jadi hitam, dikasih hitam. Nah begini, ini bangsa kafir. Sehingga ayat 26, seluruh Israel, itulah Israel rohani, gereja Tuhan sekarang. Sehingga Israel dan kafir, Israel rohani sama dengan bangsa Israel asli dan kafir, sama-sama diselamatkan, sama-sama diselamatkan, sama-sama dibenarkan oleh Tuhan, sama-sama dibenarkan, diselamatkan oleh Tuhan. Semoga kita mengerti. Ini gereja Tuhan, ini mempelai wanita, terdiri dari Israel asli dan bangsa kafir, sama-sama diselamatkan. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita semuanya. Jadi jalan keluarnya tadi Natal. Yesus yang harus datang ke dunia untuk menjadi korban pendamaian, untuk menolong Israel kafir yang berdosa, yang kehilangan damai sejahtera. Maka Yesus harus datang, Yesus yang harus datang ke dunia menjadi korban pendamaian. Manusia tidak bisa kembali lagi, tapi Yesus yang datang ke dunia, itu Natal. Kesimpulannya, untuk menolong Israel dan kafir yang berdosa, kehilangan damai sejahtera, menuju kebinasaan. Maka Yesus harus datang dari surga ke dunia menjadi korban pendamaian. Mati di kayu salib menjadi korban pendamaian. Ada 3 perkembangan dari korban pendamaian. Mestinya korban pendamaian bukan Yesus, korban binatang dulu. Tapi tidak bisa lagi, karena dosa begitu memuncak, tidak bisa lagi korban binatang. Sampai Yesus yang harus jadi korban. Perkembangan, 3 macam perkembangan dari korban pendamaian. Nomor 1, Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Binatang apa ini? Tidak tahu. Tidak jelas. Samar-samar. Untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Penyembelihan binatang pertama. Saudara, di Taman Eden. Nah ini. Saudara, jadi korban pendamaian di Taman Eden nomor 1. Korban pendamaian di Taman Eden. Begitu manusia berdosa di Taman Eden, ada korban pendamaian. Binatang korbannya masih tidak jelas. Yang disembelih apa binatang apa tidak tahu. Binatang korbannya masih tidak jelas atau samar-samar. Dan berlaku untuk 2 orang, suami istri. Nah ini pelajaran bagi kita. Pendamaian itu dimulai dari nikah rumah tangga. Pendamaian itu dimulai dari nikah rumah tangga. Saudara, jangan berharap bisa berdamai dengan bangsa Israel kalau suami istri tengkar terus. Nggak bisa. Pendamaian, korban pendamaian dimulai dari nikah suami istri. Anak orang tua harus berdamai. Harus diperdamaikan. Ini 2 orang, suami istri, bisa anak orang tua, kakak adik, abang adik, harus damai. Kalau tidak jangan mimpi dengan Israel mau damai. Nikah rumah tangga dulu, 2 orang. Saya ulang-ulang mewakili suami istri 2 orang, anak orang tua, kakak adik, abang adik, harus damai. Itu di Taman Eden. Kemudian perkembangan kedua lebih maju lagi, zaman Taurat. Yang kedua zaman Taurat.
Imamat 16 ayat 3, Ibrani 10 ayat 1. Ini zaman Taurat. Israel sudah mendapat hukum Taurat dari Tuhan. Tuhan berikan hukum Taurat kepada umat pilihannya supaya berbahagia, supaya damai sejahtera, supaya berbahagia. Oh, bayangkan, jangan membunuh. Nah, kalau tidak membunuh ya damai sejahtera, bahagia. Betul ya? Nah, itu hukum Taurat. Untuk membahagiakan, untuk Israel umatnya Tuhan, damai sejahtera. Hukum Taurat. Nah, ini, mari Imamat 16. Beginilah judulnya pelayanan hari raya pendamaian. Ini korban pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan. Loh, tahu sudah. Tadi di Taman Eden tidak tahu binatang apa itu yang disembelih. Nanti kalau di penyingkiran tanya sama Tuhan. Nah, semua nubuat digenapkan kan? Nah, itu Tuhan baca-baca binatang apa itu dulu. Nah, tanya nanti ya. Itu jangan tanya saya, sekarang saya tidak bisa jawab juga. Di Alkitab tidak ada soalnya ya. Nah, itu. Yang kedua ini zaman Taurat. Seekor lembu jantan muda, korban penghapus dosa. Seekor domba jantan, korban bakaran. Nah, ini korban pendamaian. Ada juga burung tekukur dan lain-lain. Sudah jelas. Nah, tetapi sudah jelas korbannya, tapi masih bayangan. Ibrani 10 ayat 1, nanti saya terangkan sekaligus, baca 2 ayat. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Bayangan. Keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat, bukan keselamatan yang sesungguhnya itu korban binatang. Karena itu dengan korban yang sama, lembu, jantan, domba jantan, korban yang sama, burung tekukur yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Tidak bisa menyempurnakan. Ini, jadi saya terangkan 2 ayat sekaligus. Saudara, pada zaman Taurat binatang korbannya sudah jelas, yaitu lembu jantan, domba jantan. Kalau miskin burung tekukur. Nah, itu burung tekukur. Saudara, ini. Saudara, tetapi masih merupakan bayangan dari keselamatan yang akan datang. Belum keselamatan itu sendiri, bayangan dari keselamatan yang akan datang. Itulah Yesus nanti. Bayangan dari Yesus semuanya. Nah, ini bayangan, masih bayangan. Sudah jelas binatangnya, tapi bayangan dari keselamatan yang akan datang. Berlaku untuk satu bangsa. Hukum Taurat, pendamaian hukum Taurat itu berlaku hanya untuk satu bangsa saja, yaitu bangsa Israel asli, keturunan Abraham, Ishak, Yakub secara jasmani, darah daging. Nah, di luar itu tidak ada. Tidak ada kena-mengena dengan hukum Taurat. Saudara, nah itu Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Yang ketiga, nah ini baru, ini yang saudara, ini yang kegenapan dari bayangan tadi. Yang ketiga, zaman perjanjian baru sampai sekarang. Zaman perjanjian baru sampai sekarang. 1 Yohanes 4, mulai Natal itu sampai sekarang. Sampai akhir zaman tetap. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus, ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini perjanjian baru, Natal sampai sekarang. Saudara, 1 Yohanes 4:9. Semua korban binatang sudah digenapkan oleh korban Kristus di kayu salib. Ini semua korban binatang digenapkan oleh korban Kristus di kayu salib sebagai korban pendamaian untuk merubuhkan tembok pemisah. Tadi Efesus
Saudara 2 ayat 14 itu. Efesus 2 ayat 14 tema kita tadi. Dialah damai sejahtera kita, korban pendamaian yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah ini, saya ulangi, saudara. Jadi semua korban binatang mulai di Taman Eden zaman Taurat sudah digenapkan oleh korban Kristus di kayu salib sebagai korban pendamaian untuk merubuhkan tembok pemisah, yaitu tembok pemisah ada 2 tadi, dirobohkan semuanya. Ya, nah, Tuhan tolong kita. Kalau dulu beribadah bawa lembu, kalau orang kaya bawa lembu, kalau orang kelas menengah bawa kambing domba, kalau orang miskin bawa burung tekukur. Dulu zaman Taurat bangsa Israel. Sekarang nggak usah loh, kok nggak bawa domba lagi. Waduh, saudara, sekarang wah bawa mobil itu parkir mobilnya sudah susah, apalagi bawa binatang lagi, mau ditaruh di mana? Nggak lagi, sudah digenapkan oleh korban Kristus dikasih. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa orang Kristen kok nggak bawa korban binatang? Sudah digenapkan oleh korban Kristus di kayu salib untuk merubuhkan tembok pemisah, yaitu tembok pemisah, yaitu dosa-dosa sampai puncak dosa dan dosa kebenaran sendiri, itu yang mengakibatkan perseteruan. Dosa-dosa puncak dosa dan kebenaran diri sendiri yang mengakibatkan perseteruan. Nah, itu tadi saya maafkan, ada suami berselingkuh, masa istrinya baik-baik, berseteru. Mana itu nggak berseteru. Nah, itu kebenaran sendiri berseteru, saling menyalahkan, berseteru. Nah, itu mengakibatkan perseteruan. Yesus mati di kayu salib untuk menyelesaikan segala dosa-dosa sampai puncak dosa dan dosa kebenaran diri sendiri, sehingga kita bisa diperdamaikan dengan Tuhan, diperdamaikan dengan sesama. Tembok pemisah dirobohkan, perseteruan dirubuhkan. Nah, itu cara. Dia yang menanggung. Yesus mati di kayu salib untuk menyelesaikan, menyelesaikan segala dosa sampai puncak dosa. Dosa makan, minum, kawin, mengawinkan, semuanya sudah ditanggung. Dan dosa kebenaran diri sendiri sudah ditanggung semua. Tinggal kita mau atau tidak mau. Nah itu untuk ditanggung oleh Yesus di kayu salib, saudara, sehingga kita kedua belah pihak bisa diperdamaikan. Kita bisa diperdamaikan dengan Tuhan, manusia berdosa bisa diperdamaikan dengan Tuhan, dengan sesama. Nah itu. Kedua, B, tembok pemisah hukum Taurat. Juga hukum Taurat ini juga tidak bisa lagi memisahkan Israel dan kafir. Bagaimana itu? Yesus mati di kayu salib untuk menggenapkan hukum Taurat. Yesus mati di kayu salib untuk menggenapkan hukum Taurat. Israel tidak bisa menggenapkan. Yesus yang menggenapkan hukum Taurat. Sehingga bangsa Israel yang mempunyai Taurat, bangsa Israel yang mempunyai Taurat, yang percaya kepada Yesus, dan bangsa kafir yang tidak punya hukum Taurat tapi percaya kepada Yesus, sama-sama bisa diperdamaikan dan diselamatkan. Sama-sama bisa diperdamaikan dan diselamatkan. Ya, jadi bangsa Israel punya hukum Taurat tapi tidak bisa melakukan. Bangsa kafir tidak punya hukum Taurat. Tapi kalau keduanya ini percaya kepada Yesus yang menggenapkan hukum Taurat, nah, keduanya bisa diperdamaikan, diselamatkan. Keduanya bisa diperdamaikan atau diselamatkan. Semoga kita mengerti. Ini tembok pemisah betul-betul dirubuhkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Korban pendamaian Yesus di kayu salib. Semoga kita bisa mengerti. Nah, proses pendamaian sekarang. Tadi tingkatan pendamaian, mulai dari Taman Eden, kemudian di hukum Taurat, di zaman Taurat, sampai Yesus bangsa kafir mendapat bagian di dalam.
Sudah, Israel dapat bagian, kafir dapat bagian dalam korban pendamaian di dalam pribadi Yesus di kayu salib. Nah, sekarang tinggal prosesnya, gimana berdamai itu. Proses pendamaian, proses pendamaian. Oleh dorongan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang menunjuk dosa-dosa sampai puncak dosa. Nah, itu kita dengar firman, menunjuk dosa-dosa, puncak dosa, dosa kebenaran diri sendiri, maka kita sadar. Apalagi firman diulang. Nah, itu seperti pedang menusuk, tambah dalam, akhirnya sadar. Nah, itu oleh pemberitaan firman pengajaran yang benar, dorongan yang menunjukkan dosa-dosa, puncak dosa-dosa kebenaran sendiri, pada akhirnya kita sadar. Nah, firman diulang-ulang itu, pada akhirnya kita sadar, oh iya, saya salah, menyesal dan mengaku dosa kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal. Nah, datang ke kayu salib, percaya kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal, itu kayu salib. Dan jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu proses pendamaian. Kedua, kita harus mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Kita harus mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Itu proses pendamaian. Maka kita mengaku, diampuni, jangan berbuat, kita mengampuni dosa orang lain dan melupakannya, maka segala dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Darah Yesus membasuh segala dosa, boleh dilengkapi, maka darah Yesus membasuh segala dosa, sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Dan kita hidup, kita bertobat dan hidup dalam kebenaran. Kita bertobat dan hidup dalam kebenaran. Yesaya 32:17. Kita bertobat dan hidup dalam kebenaran, selamat, hidup benar itu selamat, dan damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita bertobat, hidup benar, kita merasa damai sejahtera. Kembali damai. Kalau dosa sudah diselesaikan, darah Yesus membasuh segala dosa kita, sehingga tidak berkuasa lagi, kita bisa bertobat dan hidup dalam kebenaran. Kita merasakan damai sejahtera kembali. Puji Tuhan, ini proses pendamaian. Sampai kita merasa damai sejahtera. Yuk, malam Natal ini, jangan biarkan dosa-dosa, apalagi dosa kebenaran diri sendiri. Ayo saling mengaku, saling mengampuni. Darah Yesus membasuh segala dosa, tidak berkuasa lagi, kita bertobat dan hidup dalam kebenaran. Pulang hati damai sejahtera. Kalau masih ada dosa, biar kaya, miskin dan lain, tidak bisa tenang, nggak ada damai. Tapi kalau dosa sudah diselesaikan, kita hidup benar, bertobat hidup benar. Mau kaya, mau miskin, mau apa, mau pandai, mau bodoh, kita merasa damai sejahtera. Damai sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita semuanya. Terakhir, hasil pendamaian. Kalau sudah hati damai, tinggal memetik hasil. Nah itu, saudara. Jadi inilah Natal kita, saudara. Itu mempelai itu juwita seperti Yerusalem. Hatinya damai, maka penampilannya juwita. Saudara, juwita, betul-betul juwita. Hatinya damai sejahtera. Penampilannya juwita. Itu saudara. Anggun, saudara. Anggun itu juwita. Itu saudara. Cantik itu juwita. Dan lain-lain banyak istilah juwita. Saudara. Nah, manusia berdosa hilang damai sejahtera. Dari mana bisa damai? Harus ada Yesus datang ke dunia. Manusia berdosa tidak bisa kembali pada Tuhan. Tuhan yang datang ke dunia lewat Natal sebagai korban pendamaian.
Mulai Taman Eden sudah ada pendamaian, hukum Taurat pendamaian belum mampu. Terakhir Yesus Natal, Yesus datang, baru mampu menyatukan Israel dengan kafir. Amin. Nah, itu semoga kita mati. Jadi hati kita damai sejahtera, saling mengaku, proses pendamaian, saling mengaku, saling mengampuni, hati damai sejahtera. Saya tambah sedikit, hati damai sejahtera belum hasil, tambah sedikit. Terjadi persekutuan. Kalau hatinya damai, suami hatinya damai, istri hatinya damai, terjadi persekutuan dengan sesama suami istri. Terjadi persekutuan dengan sesama yang namanya persekutuan tubuh Kristus. Mulai nikah rumah tangga. Suami istri jadi satu lagi. Anak orang tua sama-sama damai jadi satu. Kakak adik, abang adik, adik kakak, adik abang jadi satu. Mulai nikah. Kalau ini sudah jadi satu, lebih besar lagi persekutuan tubuh Kristus, penggembalaan di gereja jadi satu. Tidak ada musuh-musuh. Domba dengan gembala jadi satu, gembala dan domba jadi satu. Saudara, domba dengan domba jadi satu, imam-imam jadi satu. Damai sejahtera. Lebih lagi fellowship semacam ini, betapa indahnya. Gabungan-gabungan nyanyi jadi satu, karena damai sejahtera. Tidak ada yang menyimpan dosa, tidak ada yang sengaja berbuat dosa, tidak ada. Damai sejahtera menjadi satu antar penggembalaan. Kalau ini sudah membesar, lebih membesar, sampai terakhir nanti Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna. Kalau hati damai, hidup benar, hati damai, dosa dibuang. Terjadi juga persekutuan tubuh sudah, terjadi persekutuan tubuh dengan kepala. Kita dengan Yesus, tubuh itu gereja, kepala itu Yesus. Terjadi persekutuan tubuh dengan kepala. Saudara, tubuh dengan kepala. Nah, Tuhan tolong kita semua mempelai wanita, tubuh istri, mempelai wanita dengan mempelai pria surga menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan sampai di Yerusalem baru. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan selama-lamanya. Kepala dengan tubuh tidak boleh terpisah sedikit pun, satu detik pun tidak boleh mati. Tidak boleh terpisah. Yang tidak pernah terpisah selama-lamanya sampai di Yerusalem baru. Ah, ini. Jadi merubuhkan tembok pemisah sama dengan membangun tembok Yerusalem baru. Amin. Kekal selamanya. Ayo malam ini. Dengan siapa kita berseteru? Dengan siapa kita bermusuhan? Tentu bermusuhan itu bisa salah dengan salah. Saudara, saling membenarkan diri. Salah dengan benar bisa. Yang salah pasti hantam yang benar. Itu bermusuhan. Ayo diperdamaikan semua. Mulai nikah, penggembalaan, antar gereja, antar penggembalaan, sampai nanti Israel dengan kafir satu tubuh. Satu tubuh Kristus, satu kepala Yesus. Tidak terpisah lagi selamanya di Yerusalem. Jadi membangun, meruntuhkan, merobohkan tembok pemisah perseteruan sama dengan membangun tembok Yerusalem baru. Dalam Wahyu 21 temboknya Yerusalem baru itu tinggi, agung, tidak pernah rubuh. Luar biasa. Saudara, Tuhan tolong. Sekarang terakhir hasil pendamaian. 2 Korintus 5 18-19. 2 Korintus 5 17 sampai 19. Saya baca dulu 18-19 yang pertama. 18-19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kalau kita diperdamaikan, hati damai sejahtera, hidup benar, hati damai, dipercaya pelayanan pendamaian.
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini hasil pendamaian yang pertama. Kuasa, kita menerima kuasa pemakaian Tuhan. Kuasa pemakaian Tuhan. Artinya kita dipercaya pelayanan pendamaian. Kita dipercaya melayani pelayanan pendamaian, pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Gerakan hujan akhir. Ayo, berapa banyak nikah-nikah yang hancur. Ayo, butuh uluran tangan Tuhan lewat kita. Kita bersaksi. Saudara, itu kita dipercaya berita pelayanan, tapi juga berita ayat 19. Kita saksikan. Saya khotbah, hamba Tuhan khotbah, sidang jemaat bersaksi. Menyaksikan kabar saudara pendamaian. Kita bersaksi kabar pendamaian. Untuk menjangkau nikah, menjangkau penggembalaan, menjangkau fellowship. Saudaraku, kemana-mana kita diutus oleh Tuhan. Dipakai dalam pelayanan pendamaian, pelayanan pembangunan tubuh Kristus, kegerakan Roh Kudus hujan air. Kita menjadi saksi Tuhan, membawa berita pendamaian. Jangan sampai kita ada di mana kacau di situ. Waduh, itu troublemaker namanya. Nah, itu saudara ya. Jangan. Di mana kita masuk di keluarga, keluarga itu kacau. Masuk di sini di penggembalaan, penggembalaan kacau. Masuk di wah. Ini orang yang tidak pernah diperdamaikan. Tapi kalau kita diperdamaikan, di mana kita ada, di situ terjadi pendamaian. Perseteruan dirobohkan. Amin. Tembok pemisah, perseteruan dirobohkan, jadi damai. Bersaksi, jangan bergosip makanya. Kalau bergosip membangun tembok perseteruan, tembok pemisah. Ingat, ketika kita mau bergosip, stop. Saya membangun mana ini? Tembok pemisah, cerai-berai, atau tembok Yerusalem baru? Menjadi satu kesatuan selama-lama. Kalau bersaksi, membangun tembok Yerusalem baru. Kalau bergosip, membangun tembok pemisah, perseteruan. Tuhan tolong kita semua. Ayo dipakai semua. Gerak. Setelah ini pulang ke penggembalaan masing-masing. Dipakai semua. Bersaksi semua. Tentang berita pendamaian. Kabar baik, penginjilan. Kabar mempelai, pengajaran. Ayo bersaksi. Oh, jiwa-jiwa yang belum percaya Yesus, penginjilan. Ayo percaya. Bertobat, baptis. Jiwa yang sudah percaya, kabar mempelai, ayo disucikan. Ayo membangun tembok Yerusalem baru, persekutuan semua, kesatuan semua. Tuhan tolong kita semua. Roma 10 masih pertama, kuasa pemakaian. Roma 10 ayat 15. Kalau kita dipakai Tuhan bukan ditambah beban. Langkah hidup kita jadi indah. Bagaimana mereka dapat memberitakannya? Jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wah, saudara, jadi kalau kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, pelayanan pendamaian, kita bisa bersaksi tentang Yesus sebagai korban pendamaian, Yesus sebagai mempelai pria surga, kabar mempelai. Maka langkah hidup kita adalah langkah-langkah yang berhasil dan indah pada waktunya. Amin. Nah, indah semua. Berhasil indah. Kemanapun kita datang terjadi damai sejahtera. Di situ kita hidup kita makin berhasil, makin indah. Kemana kita pergi ada damai. Jangan menimbulkan perseteruan. Aduh, sudah ya. Apalagi keluarga, jangan. Tuhan tolong kita. Sempat saya menasihatkan hamba Tuhan. Dia memecah belah ayahnya dan anaknya. Kalau ayahnya membuat persekutuan di kota yang sama, tanggal sekian, dia anaknya, dia suruh juga tanggal sekian. Saya tegur, Pak, hati-hati ya. Hati-hati. Jangan sampai memisahkan orang tua dan anak. Ada pembalasannya. Saya bilang. Ada pembalasan. Jangan sampai.
Ayo kita bawa kabar baik, kabar mempelai, amin, kabar pendamaian. Langkah hidup kita, langkah berhasil dan indah pada waktu. Tuhan tolong kita semua. Kedua, hasil yang kedua, Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Nah ini doa kita, kenapa tidak pernah dijawab? Puasa pun tidak pernah dijawab. Bukan karena telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar, tangannya bukan kurang panjang untuk menjangkau, bukan. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut kecurangan. Kalau ada dosa, Tuhan terpisah dari kita, tidak bisa menolong. Tetapi kalau kita sudah diperdamaikan, hati damai sejahtera, dosa sudah selesai, maka kita menjadi rumah doa yang kedua. Kita menjadi rumah doa, amin, rumah doa. Segala doa kita dijawab oleh Tuhan, dan tangan Tuhan diulurkan, kuasa Tuhan diulurkan untuk menyelesaikan semua masalah yang mustahil dalam hidup kita. Dia menjawab doa kita, segala masalah. Ini kuasa yang kedua, kuasa untuk menjadikan kita rumah doa. Kalau hati damai, rumah doa. Betapa indahnya setiap kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Tuhan mengulurkan tangan kuasanya untuk menyelesaikan semua masalah yang mustahil dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera, enak dan ringan. Semua menjadi enak ringan. Kalau hati damai sejahtera, semua jadi enak dan ringan. Seperti laut teduh. Mau kapalnya kurang canggih, tidak apa-apa. Bisa arahnya, bisa tetap lurus. Lautnya teduh. Tapi kalau lautnya bergelora, biar kapalnya hebat, terganggu arahnya, terganggu, bisa kehilangan arah, bisa tenggelam. Hati damai, penentu nasib hidup kita, amin. Nah, kuasa Tuhan, kalau ada hati damai, kuasa Tuhan bekerja. Kuasa pemakaian, kuasa menjadi rumah doa, menjawab doa, selesai masalah. Hidup kita damai sejahtera, enak dan ringan. Teduh, enak dan ringan. Puji Tuhan. Terakhir, yang ketiga. 2 Korintus 5:17 tadi. Kuasa penciptaan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18 itu tentang pendamaian. Jadi satu rangkaian. 17, 18, 19. Tadi sudah dibaca 18. Kalau diperdamaikan, ada kuasa pemakaian Tuhan. 17, kalau kita diperdamaikan, ada kuasa menciptakan, kuasa penciptaan, sehingga kita menjadi ciptaan baru. Kuasa penciptaan yang membuat kita menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Kuasa penciptaan ini menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini tidak ada menjadi ada. Untuk memelihara kehidupan kita di tengah kesulitan dunia ini, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Tidak ada jadi ada, bisa terjadi. Saudara, ayo, kalau kita betul-betul menjaga hati damai pada malam Natal berbahagia ini, saudara, jangan simpan dosa, jangan membangun tembok perseteruan, tembok pemisah, rubuhkan semua itu, saling mengaku, saling mengampuni. Ayo, saudara, Tuhan tolong bangun tembok Yerusalem baru, tembok kesatuan, mulai nikah, rumah tangga, penggembalaan, antar penggembalaan, sampai nanti Israel kafir menjadi satu. Kalau hati damai ini landasan kuat menerima kuasa Tuhan. Kuasa pemakaian, kuasa menjadi rumah doa, menjadikan kita rumah doa, dan kuasa menjadikan kita ciptaan baru. Mulai dari
kuasa penciptaan yang tidak ada menjadi ada, memelihara kehidupan kita dari kesulitan dunia, di tengah kesulitan, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Tuhan tolong kita semua, ya. Itu kuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, dan kuasa penciptaan manusia baru. Artinya kuasa Tuhan sanggup membaharui kehidupan kita dari manusia daging yang berdosa menjadi manusia rohani, ciptaan baru seperti Yesus. Saya tanya, apa itu manusia baru? Dulu Adam dan Hawa diciptakan, ditaruh di Taman Eden. Mereka taat dengar-dengaran, jadi tetap damai, tetap bahagia. Tapi setelah tidak taat, diusir ke dunia, hilang semua. Nah, begitu juga kita. Dari dunia mau kembali ke Taman Eden, kita dibaharui. Manusia yang sudah tidak taat berdosa dibaharui, terutama menjadi taat dengar-dengaran. Ayo malam Natal ini kita taat dengar-dengaran. Manusia baru itu, ciptaan baru, taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Hanya menyerah. Orang taat itu hanya mengangkat tangan, terserah Engkau Tuhan. Yang penting taat, terserah Engkau. Nah, itu mengangkat tangan kepada Tuhan, taat dengar-dengar. Maka Tuhan memberikan jalan baru kepada kita. Jalan baru, pintu terbuka bagi kita. Jalan baru akan kita alami. Hidup baru kita alami, taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Tuhan memberikan jalan baru, jalan tanpa Herodes, jalan tanpa setan. Tidak bisa dihalangi apapun, tidak bisa ditiru siapapun. Tuhan kasih jalan baru, amin. Tuhan kasih jalan baru. Contohnya waktu Musa menghadapi Laut Kolsom. Musa menghadapi Laut Kolsom depan, belakang Firaun dengan tentara, kiri kanan tidak bisa, gunung. Padang pasir itu kalau kena angin seperti laut jadi ombak tinggi. Nah, ini jadi gunung tinggi, tidak bisa dilalui. Kiri kanan tidak bisa, muka tidak bisa, belakang tidak bisa. Angkat tongkatmu. Coba seandainya kita ngamuk, kita kok enak aja, orang mau mati ini sudah ke depan tidak bisa, belakang tidak bisa, kiri kanan nggak bisa, angkat tongkat, waduh, ya, bisa ngamuk kita. Tapi Musa taat sampai daging tak bersuara. Dia pinter, 40 tahun sekolah di Mesir, doktor kalau sekarang lebih. Tapi karena perintah Tuhan, angkat tongkat, angkat. Laut terbelah. Jalan baru terbuka bagi Musa. Amin. Malam ini bagi kita terbuka jalan baru. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditiru orang lain. Loh, kok bisa dia? Kok bisa begitu? Hanya begitu semua. Saya bilang, jangankan kamu bilang kok bisa, aku sendiri bilang kok bisa. Kok bisa begini? Kok bisa begini? Itulah jalan baru dari Tuhan. Amin. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ada jalan baru dari Tuhan, tidak bisa ditiru. Dan jika Yesus datang kedua kali, Natal yang kedua istilah saya. Yesus datang pertama kali, Natal pertama. Yesus datang kedua kali, istilah saya, Natal kedua. Kita akan diubahkan sempurna sama mulia dengan mempelai wanita yang juwita seperti Yerusalem, untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Sorak-sorai haleluya, masuk perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 9. Kemudian masuk Firdaus 1000 tahun damai. Wahyu 20. Kemudian masuk Wahyu 21, 22. Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ayo, ada perjamuan suci, korban pendamaian. Amin. Korban pendamaian. Jangan simpan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Semua harus diserahkan kepada Tuhan. Semua harus dibaharui. Terima kuasa Tuhan. Hati damai, kita menerima kuasa Tuhan.
Kuasa pemakaian, kuasa menjadikan kita rumah doa, doa dijawab, semua masalah selesai, dan kuasa untuk penciptaan manusia baru. Tidak ada menjadi ada, memelihara, manusia lama diubahkan menjadi manusia baru. Taat, dengar-dengaran. Tuhan tolong. Ada jalan baru. Mungkin saudara sudah hampir putus asa, tidak ada jalan dalam nikah rumah tangga hancur, dalam ekonomi hancur, dalam pelayanan hancur, dalam apa hancur, masa depan hancur. Tuhan sediakan jalan baru bagi kita semua. Tidak bisa dipikir oleh akal manusia. Tapi Tuhan sanggup menolong kita semua. Mari bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Biar kita menjadi rumah doa, berdoa semua kepada Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Nya di tengah kita sekalian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas, sekali lagi. Yakin ada jalan baru. Kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika yakin percaya, dan mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika berdoa, mujizat denganku. Tundukkan kepala dengan ukurnya. Berseru. Suami tidak tahu, istri mungkin tidak tahu, anak tidak mau tahu, orang tua tidak tahu, siapapun tidak mau tahu. Hanya Yesus yang ada bersama kita, kuasa-Nya menolong kita. Sekali lagi, serahkan pada Dia. Ada yang mau mengangkat dua tangan, berdoa kepada Tuhan. Di saat semua tidak bisa menolong, hanya ada satu yang membuka jalan baru bagi kita. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, kami yakin Tuhan. Ketika ku berdoa, diulangi. Diulangi. Diulangi sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa. Ulurkan tangan kuasa-Mu di tengah kami. Ada jalan baru di tengah kami, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Engkau mampu melakukan semua bagi kami. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa meniru, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawaka, ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa.
kuasa-Mu nyata di Tuhan. Hati kami damai sejahtera, landasan yang kuat menerima kuasa Tuhan sampai kesempurnaan. Jika Engkau datang kembali kedua kali, kami juita seperti Yerusalem untuk layak masuk Yerusalem baru Tuhan. Ingatlah keluarga kami semua Tuhan, jangan ada yang ketinggalan. Ingatlah sidang jemaat-Mu, tidak ada yang ketinggalan. Tuhan tolong kami semua. Turunkan tangan, satukan kami di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah disiapkan diberkati oleh Tuhan menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah disediakan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada kuasa pendamaian oleh darah Yesus dan ada kuasa Tuhan menolong kami semua sampai kesempurnaan, menyembuhkan, menolong sampai kami sempurna seperti Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, kita persiapan semua, kita nyanyi kurnya dengan di saatku tak berdaya dengan kita persiapan, dibuka semuanya, mari. Haleluya, puji Tuhan. Hati yakin, hati damai sejahtera. Kuasa Tuhan menjadi bagian dari kita. Bangkit berdiri dengan ulang. Letakkan di dada. Tunjukkan ketidakberdayaan, kemustahilan, dosa-dosa, puncak dosa, kebenaran diri sendiri, sering berseteru, dan lain sebagainya. Tunjukkan kepada Tuhan. Ini kami Tuhan mau dibaharui Tuhan. Tunjukkan ketidaktaatan, kami mau dibaharui Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya. Haleluya. Ini yang membuat bangsa kafir bisa damai sejahtera, bisa diselamatkan, bisa menerima kuasa Tuhan, bisa menjadi mempelai yang juita seperti Yerusalem, untuk layak masuk Yerusalem yang baru, kekal selama-lamanya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecahkannya. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ingat Yesus, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu menyedot segala kekurangan kelemahan kami, menyedot segala dosa-dosa penderitaan kami Tuhan, sehingga kami menjadi damai sejahtera malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Kuasa Tuhan bukan cuma menyembuhkan, tapi bisa melakukan apa saja bagi kita, membuat jalan baru bagi kita sampai ke Yerusalem baru, kekal selamanya. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba dengan yakin, percaya. Kalau tidak bisa, letakkan di dada. Ada dosa, ada masalah, ada kepahitan, ada permusuhan, ada apa saja, kebenaran sendiri, letakkan tangan kiri di dada. Serahkan pada Tuhan. Ada kemustahilan, serahkan pada Tuhan. Ada kesusahan, kesedihan, tidak damai, serahkan kepada Tuhan. Sehingga kita pulang dengan damai sejahtera dari surga. Puji Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga
Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, jangan yang lain. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan saja jalan baru di bumi, tapi sampai di awan permai, sampai di Yerusalem baru. Mana suami kita, mana istri kita, mana anak kita, orang tua kita, abang kita, adik kita, di mana mereka, cucu kita, doakanlah semua. Jangan ketinggalan Tuhan. Apapun keadaan kami kaya, kami miskin, kami pandai bodoh, jangan ketinggalan Tuhan saat Engkau datang. Ayo doakan semuanya. Tuhan beserta kita semua. Angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh haleluya, 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 oh haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, haleluya. Yesus, haleluya. Peganglah kami semua, pegang keluarga kami Tuhan, pegang sidang jemaat Tuhan. Jangan ada yang ketinggalan saat Engkau datang. Semuanya mendapat jalan baru dari Tuhan di dunia sampai di awan permai, sampai di Yerusalem baru kekal selamanya. Kami pulang dengan damai sejahtera yang dari surga. Terima kasih. Turunkan tangan. Berkatilah sidang jemaat dari manapun yang bekerja, buka jalan semua. Omset-omset yang menurun Engkau tolong semua. Hutang piutang tolong. Membutuhkan pekerjaan, buka jalan semuanya. Yang membutuhkan mengontrakkan rumah, tanah, ruko, toko, hotel dan lain-lain, buka jalan semua Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih. Demikian yang sekolah kuliah, berikan hikmat-Mu menghadapi UAS dan lain-lain. Lulus dengan baik, naik kelas dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Yang skripsi tesis, berikan hikmat, akal budi, pertolongan. Dosen-dosen tidak mempersulit, tapi belas kasih Tuhan, sehingga lulus dengan cepat, lulus dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, tolong semuanya. Yang berulang tahun, berikanlah panjang umur, sehat, kuat, melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Diberkati, digembalakan oleh Tuhan sampai mengaku takkan kekurangan aku, sampai kesempurnaan. Terima kasih, terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Demikian, yang sakit Engkau jamah, letakkan tangan di tempat yang sakit jika bisa. Jika tidak bisa, letakkan di dada. Yakin, serahkan pada Tuhan. Sakit apapun, sebutkan sendiri-sendiri. Ada keluarga, sebutkan namanya. Semuanya, ampuni kami semua. Ampuni hamba sebagai hamba Tuhan. Engkau jamah kami semua. Ampuni kami segala kuasa iblis, setan, penyakit apapun yang mengganggu kami. Kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Bilur Tuhan menyembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Sekali lagi sebelum pulang, serahkanlah seperti Musa, hanya mengangkat tongkat, mengangkat tangan. Taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Terserah Engkau Tuhan. Kami hanya damai sejahtera, taat. Kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau tolong kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, haleluya. Peganglah kami semua. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Jalan baru kami alami Tuhan, sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih. Turunkan tangan. Juga sidang jemaat di Mojokerto, Tuhan memberkati juga. Gembala dan ibu Engkau pakai untuk kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera
dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. In His name I